ini akan terjadi chaos secara regulatif. Lebih mudah untuk membohongi sekelompok orang daripada meyakinkan bahwa Anda telah dibohongi. Itu lebih sulit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di Be Heritage Channel dengan program podcast Bukan Sekedar Obrolan. Bersama saya Nurul Hikmah Fazri sebagai host hari ini. Dan hari ini kita kedatangan tamu yaitu Bapak Budi Prakoso dari salah satu NGO di Indonesia yaitu Banten Heritage. Beliau fokus di bidang hukum dan politik. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Baik ya Pak ya, sehat ya Pak ya. Selalu sehat dan semangat ya Pak ya? Selalu semangat. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan ngobrol mengenai perspektif lain dari sifat Undang-Undang Omnibus Law bersama Pak Budi tentunya. Secara harfiah, Omnibus Law ini diambil dari bahasa Latin yaitu omnis yang berarti banyak. Dalam konteks hukum, Omnibus Law adalah hukum yang bisa mencakup untuk semua atau undang-undang yang mengatur banyak hal. Dengan kata lain, Omnibus Law adalah metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan di mana substansi peraturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Omnibus Law atau Undang-Undang Sapu Jagat hangat diperbincangkan di masyarakat Indonesia usai DPR dan pemerintah menyetujui untuk Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang pada Senin tanggal 5 Oktober 2020. Proses penyusunan yang begitu cepat memantik curiga dari masyarakat, apalagi pas akhir pengesahan dilakukan ketika pandemi masih gila-gilaan dan ada beberapa pasal yang dianggap merugikan masyarakat. Untuk itu Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana pandangan Bapak secara umum mengenai Undang-Undang Omnibus Law ini baik secara material maupun secara formil, Pak? Baik, jadi begini ya, tadi di narasi awal sudah cukup jelas bahwa undang-undang ini disebut Undang-Undang Sapu Jagat, begitu ya? Iya, Pak. Nah, ini kaitannya dengan masalah undang-undang yang baru kemarin disahkan itu, yang timbul chaos, bahkan berdarah-darah di sana sini. Ya, kita cuma hanya bisa prihatin itu ya. Hanya masalahnya kita di sini, saya mungkin akan melihat undang-undang ini dari sisi yang lainnya. Iya. Jadi kita tidak mencoba masuk ke substansi, ke isi-isi pasal. Iya. Pertama yang tadi itu jelas sudah bahwa undang-undang yang bersifat omnibus itu memang berisikan berbagai macam aturan, betul. Nah, ini dalam konteks undang-undang yang baru kemarin disahkan, belum ada nomornya ya, karena kita masih menunggu dimasukkan ke dalam lembaran negara. Nah, itu memang masuk beberapa undang-undang yang bertebaran kurang lebih 70 dari 80 sekian itu. Ya, kita menggunakan bahasa sederhana ya. Itu setiap undang-undang itu dicomotin pasal atau bab yang berhubungan yang akan diatur dalam satu aturan ini. Dicomotin istilahnya itu secara parsial, jadi dicomotin per pasal. Ada sekitar 70 undang-undang yang setelah saya coba kembali rinci, dan itu luar biasa gitu. Permasalahannya kenapa? Dengan dicomotnya salah satu pasal atau bab ke dalam undang-undang ini, pertanyaannya, apakah undang-undang induknya mati? Tidak, karena hanya secara parsial. Undang-undang induknya masih tetap berlaku. Nah, ini ke depan akan jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Jadi begini, sistem omnibus itu sebetulnya sistem yang memang lazim dan dikenal dalam sistem Anglo-Saxon, atau ada juga yang menyebut dalam sistem Commonwealth atau common law, artinya negara-negara yang ada hubungannya secara kultural dengan Inggris, ya, sistem Anglo-Saxon itu menganut sistem ini. Karena apa? Proses lahirnya undang-undang itu sederhana. Tidak seperti kita di Indonesia yang menganut sistem civil law atau disebut juga Eropa kontinen, benua Eropa. Ya, kita kembali dulu pernah
di Nusantara itu pernah dijajah oleh Belanda ya. Suka tidak suka kita mewarisi sistem hukum negara Belanda. Jadi civil law disebut juga Eropa kontinental. Nah, sistem omnibus itu tidak dikenal di dalam sistem Eropa kontinen, ya kan? Tidak dikenal. Nah, artinya ketika sebuah sistem yang tidak dikenal dalam sebuah sistem yang lain, pertanyaannya bisa tidak dilaksanakan. Permasalahannya bukan di bisa dan tidak bisa, ya pasti bisa. Hanya masalahnya ada apa nanti kita di depannya. Iya, Pak. Kan gitu. Tadi itu ketika kita mencomot, bahasa sederhana saja kita Pak ini ya, dicomot secara parsial undang-undang tentang awalnya undang-undang pendidikan, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang jaminan sosial, undang-undang pers, lingkungan hidup dan lain sebagainya, tata ruang dan lain sebagainya. Itu tidak semua undang-undang diambil tapi dicomotin. Yang relevan dengan permasalahan inti yang sedang dihadapi. Nah, pertanyaannya, apakah undang-undang lingkungan hidup tetap berlaku? Tetap berlaku. Sementara satu pasal, satu bab diambil. Bisa saja bertentangan dengan undang-undang induknya. Iya, Pak. Ya kan? Iya, Pak. Nah, ini ke depan akan menjadi masalah. Jadi bukan masalah bisa dan tidak bisa, pasti bisa dipaksakan. Seperti contoh, kalau saya ambil contoh ya, kemarin, secara akademis, pemilu legislatif dan presiden itu tidak bisa dilaksanakan secara akademis. Kan tidak ada yang nggak bisa. Ya kan? Oke, bisa. Resikonya siap. Berapa korban? Kelelahan kan? Ini salah satu resikonya. Kedua, ketidakadilan. Kenapa? Partai yang sudah punya kursi tidak bisa mencalonkan presiden. Bisa kan? Iya. Tapi bermasalah. Ini juga sama. Bukan masalah bisa dan tidak bisa. Ini sangat bermasalah ke depannya. Ketika undang-undang ini sudah disahkan, kita nunggu waktu 30 hari untuk dimasukkan ke dalam lembaran negara. Akhirnya nanti kita mendapatkan nomor. Undang-undang nomor sekian gitu ya. Nah, kita menunggu itu, undang-undang ini yang dicomotin pasalnya itu. Saya melihat, saya baru mempelajari hampir 205 halaman ya. Menyandingkan 1028 halaman RUU-nya, kemudian 905 halaman undang-undangnya, belum undang-undang induknya. Belum undang-undang induknya ya Pak ya. Saya sudah 3 hari baru nyampe 205 halaman. Keburu kelenger saya. Nah, artinya bukan itu. Artinya ternyata hampir boleh saya katakan 80-85% undang-undang yang kemarin disahkan itu tidak bisa secara serta-merta dilaksanakan. Artinya undang-undang itu bisa dilaksanakan jika ada peraturan yang sifatnya implementatif. Peraturan pelaksanaannya bisa berbentuk peraturan pemerintah, bisa berbentuk peraturan menteri, dan lain sebagainya. Artinya ketika itu berjalan, ini akan terjadi bentrokan dengan peraturan undang-undang otonomi daerah, pemerintahan daerah, undang-undang lingkungan hidup, undang-undang pajak, undang-undang sistem jaminan sosial dan lain sebagainya. Berarti ini akan jadi tumpang tindih gitu Pak. Tumpang tindih itu sudah terbiasa. Dalam sistem civil law, itu ada yang disebut asas-asas. Karena secara teori nih ya. Iya, Pak. Bisa saja sebuah undang-undang dibuat sebelumnya padahal sudah ada undang-undang. Bisa saja karena lupa. Iya. Atau mungkin undang-undang yang sudah ada itu dibuat periode anggota dewan yang lalu. Bisa kan? Iya, bisa. Nah, dan karena itu sifatnya tadi itu sangat-sangat manusiawi, ada satu mekanisme caranya. Seperti misalkan asas undang-undang yang bersifat khusus akan menyampingkan undang-undang yang bersifat umum. Undang-undang yang terbaru akan menyampingkan undang-undang yang sudah lama. Atau undang-undang yang lebih tinggi akan menyampingkan posisi peraturan perundangan. Itu semua asas-asas. Jadi sebetulnya tumpang tindih itu hal yang biasa.
Mengutip dari CNBC Indonesia, Pak, Ya. sebanyak 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait yang kemudian disusun ke dalam 15 bab, 185 pasal, dan terbagi ke dalam 7.197 DIM, diselesaikan dalam kurun waktu 167 hari saja, Pak, lewat 64 kali rapat paripurna. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah terkesan tergesa-gesa gitu, Pak? Kembali ya, kalau menanyakan masalah terkesan tergesa-gesa ya, kita harus kembali melihat berdasarkan bagaimana yang diatur oleh Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Itu berkenaan dengan tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, itu semua prosedurnya itu memang instrumennya sudah tersedia. Nah, hanya kalau tadi saya tidak sependapat kalau diselesaikan dalam sekian ratus hari lebih ya. Karena sebetulnya ini sejak dari bulan Februari ini sudah ada dibicarakan, sudah sebetulnya. Hanya waktu itu pembahasannya di klaster pajak gitu ya. Kemudian klaster lingkungan hidup waktu itu. Bulan Februari, bulan Maret sudah mulai itu sebetulnya. Nah, hanya permasalahannya memang pada ujung-ujungnya, akhir-akhirnya ada kesan terburu-buru gitu ya. Sebab di sini sebelum ada pengesahan dalam paripurna seperti kemarin itu, sebetulnya ada itu yang namanya sinkronisasi. Ada, dan itu dilakukan. Nah, kalau saya mencoba ini secara realistis ya, saya tidak ada memihak kepada siapapun. Hanya tadi itu, kalau dari sisi ketergesa-gesaan saya tidak melihat itu. Ya, karena itu sudah jauh-jauh hari sebetulnya, per klaster dibahasnya. Ya, kalau CNBC berbicara seperti itu ya silakan saja, itu hak dia. Cuman kita lihat fakta juga gitu. Ini sudah lama sebetulnya dibahas gitu. Dari bulan Februari ya, Pak ya? Betul, itu klaster pajak, klaster lingkungan hidup juga sudah dibahas jauh-jauh hari. Nah, Pak, saya ingin bertanya, jika ada undang-undang baru, Pak, yang melemahkan undang-undang lama, sebenarnya manakah sih, Pak, yang harus kita gunakan? Bagaimana solusinya berdasarkan pada teori ilmu perundang-undangan, Pak? Ya, jadi begini ya, kalau kembali kita berbicara sistem yang berlaku di negara kita ya, atau sistem Eropa kontinental ataupun civil law, itu memang ada asasnya. Kecuali tadi itu, nanti kita bicara kecualinya. Ada asasnya yang mengatakan memang undang-undang yang terbaru akan menghapuskan undang-undang sebelumnya. Ini yang saya katakan tadi, bahwa ini ke depan akan jadi masalah. Ini salah satunya. Nah, kalau menurut asas itu, undang-undang baru akan melemahkan undang-undang lama. Sementara dalam 70 undang-undang itu dicomot beberapa atau secara parsial pasal-pasal itu. Nah, gimana? Padahal undang-undang lainnya masih berlaku. Pasal-pasal lainnya. Ya. Ini ke depan akan terjadi seperti itu. Ya, mudah-mudahan pendapat saya salah. Mudah-mudahan gitu ya. Saya takutnya benar gitu, takutnya. Ini akan terjadi chaos secara regulatif. Belum nanti kewenangan pemerintah pusat dan daerah. Yang juga di dalam undang-undang pemerintah daerah dicomot sebagian. Dalam satu undang-undang, satu pasal dengan pasal lain saling berkaitan. Sekarang dicomot sebagian. Ya kan? Nah, kalau tadi pertanyaannya, undang-undang baru akan mengenyampingkan undang-undang lama. Lah, undang-undang yang baru berhubungan dengan pajak, berhubungan ketenagakerjaan, sistem jaminan sosial, hanya sebagian kecil yang diambil. Sementara sebagian besar lagi undang-undangnya masih berlaku. Gimana? Ini baru satu permasalahan. Belum nanti masalah kekuasaan pusat dan daerah. Ya mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, paling tadi itu, ini akan berbahaya karena tadi itu bukan masalah bisa dan tidak bisa. Semuanya bisa. Hanya resikonya kita siap. Ini akan terjadi. Mudah-mudahan salah saya. Mudah-mudahan. Dampaknya berarti bisa bertentangan ya, Pak ya? Jelas. Bukan bisa lagi. Jelas bertentangan. Terjadi itu salah satu contoh ya, sudah dibuktikan itu tadi. Tadi katanya undang-undang yang baru akan mengenyampingkan undang-undang yang lama. Nah, sekarang undang-undang omnibus berlaku.
itu menyangkut lingkungan hidup. Berarti undang-undang lingkungan hidup semuanya tidak berlaku. Gimana itu? Lah, ini hanya sebagian kecil kok yang dicomotnya. Yang berhubungan dengan masalah investasi, baik dalam hak guna usaha maupun tempat dan tata ruang dan lain sebagainya. Omnibus Law ini kan Pak sudah diratifikasi ya Pak ya. Apakah bisa diajukan judicial review Pak ke Mahkamah Konstitusi untuk ditinjau ulang? Karena masyarakat merasa bahwa ada beberapa pasal yang kontroversial dan dianggap merugikan masyarakat. Bagaimana Pak? Ada dua hal ya. Pertama, masyarakat merasa dirugikan itu. Kalau lebih bisa spesifik, dirugikannya sebelah mana gitu. Sebetulnya itu pertanyaan yang penting loh. Di sebelah mana yang dirugikannya? Itu harus jelas. Kita jangan terseret arus tsunami informasi yang beredar di media sosial yang justru lebih banyak hoax-nya. Tanpa melihat fakta-fakta yang diatur dalam RUU kemudian menjadi undang-undangnya. Itu yang pertama ya. Jadi yang kedua sekarang, kalau masalah, saya yakin ke depan akan timbul satu contohnya yang tadi pertanyaan tadi itu. Walaupun tadi itu dengan saya katakan tadi mudah-mudahan saya salah dan tidak terjadi gitu mudah-mudahan. Tapi oke lah, ketika permasalahan terjadi, nah ini yang paling bagus menurut saya mengajukan uji materi ya, judicial review. Undang-undang ini ke Mahkamah Konstitusi. Tapi itu kita harus tunggu dulu. Sekarang kenapa harus tunggu dulu? Ya undang-undangnya sendiri kan belum dikasih nomor. Undang-undang nomor berapa ini? Kita nggak tahu, belum. Karena ada belum yang proses yang nanti masuk ke lembaran negara. Ketika masuk ke lembaran negara muncullah nanti nomor. Nah, bagaimana mungkin diajukan uji materi nomornya aja belum ada? Ya kan? Ya. Itu nunggu 30 hari. Nah, memang tidak hanya uji materi ya. Bisa saja nanti yang pertama memang tadi uji materi setelah nomornya muncul. Uji materi itu maksudnya begini. Jika sebuah undang-undang itu merugikan hak konstitusional warga negara. Atau jika undang-undang itu bertentangan dengan undang-undang dasar konstitusi kita ya. Nah, jika undang-undang omnibus yang bersifat omnibus atau cipta kerja ini kita mampu membuktikan bahwa undang-undang yang baru kemarin disahkan itu ternyata melanggar hak konstitusional warga negara dalam hal apa? Kemudian ternyata juga undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi negara, bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kembali kita konteksnya sudah ada nomornya, sudah lewat 30 hari. Yang kedua, bisa saja Presiden mengeluarkan Perpu. Bisa. Tapi kembali itu, kalau Perpu kan inisiatif pemerintahnya. Nah, kalau hak uji materi, nanti itu melalui tadi itu orang yang merasa hak konstitusional dilanggar atau para ormas atau para akademisi mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Nah, yang ketiga sekarang, kalau saya tadi katakan bahwa undang-undang ini sebagian besar tidak bisa dilaksanakan kecuali sudah ada peraturan pelaksanaannya yang sifatnya implementatif. Tadi bisa PP, bisa permen kan saya bilang gitu kan. Nah, jika itu sudah terjadi, nah ini bisa diajukan uji materi tapi bukan ke MK. Tapi ke Mahkamah Agung. Karena sifatnya ini di bawah undang-undang. Nah, artinya kemungkinan itu lebih terbuka dan saya pikir itu lebih elegan lah. Lebih cerdas, lebih terhormat dan elegan gitu. Daripada ya chaos. Iya, Pak. Iya kan? Iya, benar, Pak. Benar. Jadi artinya kita tunggu dengan sabar. Waktunya sudah masuk, tumpahkan semuanya melalui instrumen yang sudah ada. Uji materi ke Mahkamah Agung kalau memang itu aturannya di bawah nanti peraturan pelaksanaannya. Uji materi ke Mahkamah Konstitusi kalau dianggap melanggar hak konstitusional warga negara atau bahkan melanggar peraturan yang lebih tinggi yang dalam hal ini konstitusi. Ya hanya 30 hari, hanya 1 bulan lah. Kita sabar aja menunggu, toh belum dilaksanakan. Itu.
Kalau yang seperti, ya mohon maaf ya, kita kesannya seperti memaksakan kehendak gitu. Padahal instrumen semua aturan sudah ada. Ya, kembali itu adalah hak ya. Apapun, ya itu hak. Enggak silahkan. Kita lihat saja gitu. Tadi Bapak berkata bahwasannya Omnibus Law ini bisa menimbulkan banyak masalah ya Pak ya? Yap. Lalu sebenarnya apa sih Pak yang menjadi target dari pemberlakuan Undang-Undang Omnibus Law ini Pak? Apakah Bapak punya analisis tersendiri Pak? Sebenarnya ini di kawan-kawan di Fakultas Hukum khususnya itu memang sudah banyak dibicarakan nih sejak tahun 2019 akhir itu sudah mulai dibicarakan itu banyak. Itu kaitannya dengan tadi itu tumpang tindih itu sesuatu hal yang biasa. Sudah ada asasnya kan? Kalau misalkan saya ambil contoh yang umum saja, misalkan Undang-Undang Hukum Pidana KUHP berbicara mencuri. Mencuri itu barang siapa mengambil barang sebagian nampak mengambil. Ketika seseorang mengambil uang di rekeningnya melalui mekanisme internet, ya kan? Masuk kualifikasi pencurian tidak? Bisa Pak. Enggak. Kalau menurut KUHP, enggak. Bagaimana mungkin mencuri ya? Harus ada niat, sudah mengambil. Ya ini kan dia di rumah tidak kemana-mana, hanya menggunakan ini. Nah, dia menggunakan Undang-Undang ITE. Nah, dalam contoh kasus ini, apakah tumpang tindih? Ya, tumpang tindih. Tetapi berlaku asas lex specialis. Mana yang lebih khusus mengaturnya? Oh, karena ini menyangkut kejahatan elektronik, maka Undang-Undang ITE yang diberlakukan. Banyak hal demikian pula Undang-Undang Lalu Lintas dan KUHP juga. Karena kelalaiannya menimbulkan kematian orang lain. Di KUHP diatur. Tapi di Undang-Undang Lalu Lintas juga diatur. Mana yang dipakai? Tentu Undang-Undang Lalu Lintas yang lebih spesifik. Jadi semuanya sudah ada asas-asasnya. Nah, permasalahannya di sini kembali ke tekanan politis. Kenapa? Saya ragu-ragu. Ini negara ini katanya hukum sebagai panglima gitu. Tapi tadi itu sulit. Ketika kekuasaan politik lebih dominan. Jadi artinya instrumennya sudah ada, asasnya sudah ada, tapi tidak mau dilaksanakan. Masalahnya di situ. Ketika pemilik kewenangan di tingkat pusat yang dalam hal ini pemerintah merasa sulit amat ini, ngambil jalan omnibus. Karena perlawanan-perlawanan hukum yang semestinya dilakukan ini tidak dilakukan, malah lebih perlawanan dalam ranah politik. Ini masalah gitu. Jadi keputusan untuk menggunakan sistem omnibus, ya menurut saya, ya tapi dalam kondisi apa gitu. Jangan sampai tadi itu, ini 70 undang-undang loh. Ini bukan main-main ini. Jadi akan terjadi benturan-benturan di sekian banyak undang-undang yang nyata-nyatanya tidak dicabut. Ya kan? Hanya sebagian kecil yang diambil, dicomot bahasa sederhananya. Nah, Omnibus Law ini kan diklaim sebagai undang-undang sapu jagat ya Pak ya, di mana bisa merangkum 79 undang-undang ya Pak ya. Nah, dalam Omnibus Law ini bisa memudahkan birokrasi dalam bidang penciptaan investasi dan tenaga kerja katanya ya Pak. Lalu dari segi teknis perundang-undangan apakah ini efektif Pak? Ya kembali ya, di sini loh. Ini saya alami loh, ya di daerah kita sini, di daerah Cilegon, Serang Barat. Itu orang yang investasi perusahaan asing yang sudah mengantongi izin dari BKPM, pusat loh. Ini jadi masalah di BKPMD. Oke, clear di tingkat BKPMD. Menjadi masalah di tingkat kelurahan. Ini jelas. Kenapa? Katanya belum izin dari kelurahan. Ini jelas. Jadi betapa sulitnya investasi itu di ini karena perizinan tadi itu belum siu. Surat izin TDP, tanda daftar perusahaan ya masih itu kan. Lah,
Orang usaha kok. Nah, hal-hal seperti ini ada beberapa daerah itu memang sudah dihapus. Saya tidak tahu di Pandeglang atau di Lebak, saya tidak tahu. Di beberapa daerah di Serang itu sudah dihapus. Nah, ini sebuah gambaran kecil saja betapa orang yang mau menginvestasikan modalnya saja, betapa sulitnya. Lebih dari 6 bulan, 7 bulan lebih. Perizinannya itu? Perizinannya, belum nanti AMDA-nya, itu butuh waktu juga. Makanya AMDA, Undang-Undang Lingkungan Hidup, menjadi klaster tersendiri dalam Undang-Undang Omnibus ini. Dan itu tidak murah. Beda dengan kita ya, kita. Tapi kalau sudah menyangkut investasi yang padat teknologi atau menyangkut padat modal, ya luar biasa itu. Undang-Undang Omnibus Law ini kan sudah disahkan ya Pak ya, tanggal 5 Oktober 2020. Bagaimana nih Pak prediksi Bapak terkait ketenaga kerjaan dan investasi kabupaten dan kota Pak, jika Undang-Undang Omnibus Law ini sudah ditetapkan Pak? Lebih spesifiknya bagaimana gitu Pak prediksi Bapak? Ya ini, Anda cerdas ini. Pertanyaan saya bilang jangan menyangkut substansi. Istilah ini ternyata masuk juga walaupun nyempil gitu Pak. Kalau prediksi saja bisa, tapi mudah-mudahan tidak ya. Iya Pak, prediksi aja Pak ini. Karena ke depan akan terlihat nampak nanti apakah benar katanya pekerja akan dirugikan ya. Iya. Katanya tidak ada jaminan sosial. Kita lihat aja nanti, ada nggak? Kalau pekerja katanya akan dibayar jam. Per jam. Iya. Pesangon ditiadakan. Kita lihat aja nanti. Kalau saya sudah lihat di undang-undangnya, tetap ada kok. Ya kita lihat aja nanti. Kalau misalkan tadi jaminan sosial, cuti tidak, tetap ada. Yang PHK perusahaan tidak dapat mem-PHK juga ada diatur, tidak bisa. Hanya permasalahannya sekarang ada kesalahpahaman, tidak nyambung ketika kita tidak membacanya. Masalahnya di situ. Seperti kemarin ada yang menanyakan ke saya yang berhubungan dengan katanya masalah pesantren. Ya sulit ya. Kita menyandingkan di RUU-nya, klaster pendidikan itu ada. Iya. Pasal 62 atau pasal berapa lupa saya. Dan ketika menjadi undang-undang itu sudah tidak ada. Artinya tidak mendapatkan persetujuan. Nah sekarang permasalahannya muncul. Screenshot RUU itu disebarkan di medsos. Iya. Padahal kalau kita screenshot undang-undangnya itu sudah tidak ada. Ya sama-sama format PDF kan? Sama. Iya. Sulit. Ketika kita tidak mau baca yang paling ringan saja. Ya kiriman medsos itu seperti itu aja. Sulit. Nah kalau saya tadi itu, kita lihat aja ke depan. Kalau mau cek lagi, mangga silakan. Kalau perlu saya kirim lah PDF-nya. Yang sudah jadi gitu. Kita lihat semua, ya tidak seperti itu juga. Gitu. Ya katanya sekarang dihitung jam. Loh, saya itu bekerja sehari 8 jam. Iya. Iya benar? Iya. Dikurangi 1 jam istirahat. Betul. Dari dulu begitu ya? Iya. Sekarang gimana? Sama Pak. Lah kenapa dipermasalahkan? Lebih dari 8 jam kerja, 1 jam pertama dihitung lembur. Ya, apa itu bukan hitungan jam? Ya, jam kedua juga dihitung sama. Jam ketiga sama, jam keempat sudah dihitung 8 jam kerja. Itu kan seperti itu. Apa itu bukan per jam? Terus mau dihilangkan lemburnya gitu? Ya sayang dong, jangan, itu hak orang. Iya. Nah, kembali kalau kenapa saya tidak mau membicarakan ini di forum ini menyangkut isi. Karena saya malu. Saudara-saudara saya, kalau saya kemarin posting itu, ingat pembicara Mark Twain-nya, lebih mudah untuk membohongi sekelompok orang daripada meyakinkan bahwa Anda telah dibohongi. Itu lebih sulit. Apapun tetap lebih sulit. Ini omongan Mark Twain ya. Saya hanya mengutip saja. Cuman tadi itu, saya merinding ini. Sedih saya di tengah pandemi seperti ini. Jadi dari awal saya mengatakan saya tidak mau berbicara masalah substansi, malu. Iya Pak, sebenarnya kan kita harus paham ya Pak ya, dan membahas lebih dalam lagi sebenarnya. Tidak perlu dalam, sederhana, baca saja sebetulnya. Tidak perlu menyandingkan, tidak perlu, baca saja. Baca saja ya Pak ya. Wajib baca itu Pak. Wajib. Sebetulnya kita kalau saya tadi itu lebih ke masalah bukan substansi bagi saya. Lebih ke masalah efek dari sebuah sistem
sistem diberlakukan di sistem yang lain. Iya. Bisa, sangat bisa. Tetapi risikonya terlalu melelahkan dan terlalu berbahaya gitu. Apalagi ketika, maaf, kembali politik menjadi panglima, bukan hukum sebagai panglima. Ini bahaya gitu. Tadi Anda sudah membuka sendiri masalah yang akan muncul kemudian. Iya. Bukan saya yang membuka, Anda yang membuka. Padahal undang-undangnya nggak dihapus, hanya secumut saja. Ya itu contohnya. Bapak, saya ingin mendapatkan pendapat nih dari Bapak, karena buruh ini melakukan mogok kerja kan Pak ya, dan buruh serta mahasiswa juga demo besar-besaran nih Pak, dari tanggal 6 sampai tanggal 8 Oktober ya Pak ya. Tolong berikan tanggapan dong Pak, bagaimana Bapak melihat hal ini Pak? Saya menahan air mata, sedih karena malu. Saya tadi pagi di CNN melihat Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, menanyakan orang-orang yang anarkis, di antaranya mahasiswa, pelajar dan memang buruh. Ditanya, kenapa? Dengan menggunakan bahasa Jawa. Kenapa? Karena begini. Udah baca aturannya? Belum. Tahu dari grup WA. Ini tragis menurut saya. Saya merinding ya. Tragis. Kalau boleh tadi itu memalukan. Yang buruhnya, yang anak STM-nya, yang SMK ya, yang mahasiswanya sama, nggak tahu. Semuanya solidaritas. Bagaimana ini? Tadi pagi jam 9 adalah ini Ganjar Pranowo di CNN. Iya. Ini fakta. Jakarta. Chaos kan seperti itu kan? Iya. Anarkis. Bukan berarti tidak boleh demo. Boleh, silahkan demo. Di seluruh dunia ini, demo itu matahari ukurannya. Matahari tenggelam, selesai demo semua. Iya. Setelah itu, apa bertindak? Di seluruh dunia. Karena itu ada kesepakatan internasional. Bukan peraturan di Indonesia saja. Seluruh dunia. Matahari tenggelam, bukan jam ya. Iya. Karena setiap negara jamnya beda. Tenggelamnya. Tapi matahari tenggelam, selesai itu aksi. Monggo silahkan, asal tidak anarkis dan ingat waktu. Kalau sudah sampai jam 10 malam, mangga itu silahkan renungkan. Pertanyaan terakhir dari saya nih Pak. Ya. Apa yang menjadi harapan Bapak terkait Omnibus Law ini Pak? Apakah ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan? Kalau saya ada beberapa hal mungkin. Yang pertama untuk masyarakatnya. Sudahlah. Sebelum melakukan sesuatu itu terlebih dahulu baca, lihat kebenarannya, benar tidak. Itu mungkin bagi halayak ya. Tidak termakan oleh isu-isu yang di media sosial itu sedang marak gitu. Kita juga menerimanya juga harus hati-hati. Nah yang kedua tentu saja kaitannya dengan kacamata saya tadi itu kita melihat dari perspektif legal formal. Yang paling elegan dan bermartabat itu kita tunggu 30 hari. Kita tunggu. Setelah mendapatkan nomor, ajukan judicial review. Itu aja paling ke Mahkamah Konstitusi. Saya yakin Mahkamah Konstitusi bisa melihat ini secara jernih gitu. Saya amat yakin. Kalau saya itu saja. Yang pertama tadi kepada halayak, jangan mudah terprovokasi. Baca dulu apa benar aturannya seperti itu. Nah, mungkin yang kedua bagi halayak juga, bagi siapapun, ormas dan lain sebagainya, yuk sama-sama kita kalau merasa keberatan, gunakan instrumen yang ada. Ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Mungkin itu. Terima kasih Pak atas pesan-pesannya ya Pak ya. Semoga tersampaikan kepada teman-teman semuanya ya Pak ya. Baik teman-teman semuanya, obrolan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Budi sudah menyempatkan waktunya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Iya. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya. Hati Nurani adalah suara abadi dari kebenaran dan keadilan, yaitu suara yang tidak dapat dibungkam oleh apapun. Karena seperti yang Plato katakan bahwa keadilan, kebenaran, dan kebebasan itulah pangkal dari kebahagiaan. Sakitu no kape hatur, hampura no kasuhun, hatur nuhun rahayu dulur. Stay safe dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.